Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman yang solih dan solihah? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat ya. Alhamdulillah, pada pertemuan kali ini Bunda akan menjelaskan materi yang baru, yaitu pelajaran kedua mengenai hijrah ke Madinah. Teman-teman bisa buka bukunya halaman 8 ya. Nah, untuk pertemuan kali ini Bunda akan menceritakan beberapa subbab dalam pelajaran kedua ini ya, karena materinya terlalu banyak, maka Bunda dijadikan dua bagian. Yang pertama, Bunda akan menceritakan bagaimana kaum muslimin berbondong-bondong hijrah ke Madinah. Yang kedua, bagaimana reaksi orang kafir Quraisy. Yang ketiga, pertemuan di Darun Nadwah. Dan yang keempat, Nabi keluar dari kepungan kafir Quraisy. Itulah yang akan Bunda bahas pada pertemuan kali ini ya. Silakan teman-teman dengarkan dengan baik-baik serta dengan konsentrasi. Pembahasan yang pertama yakni kaum muslimin berbondong-bondong hijrah ke Madinah. Kaum muslimin diperintahkan untuk hijrah ke Madinah setelah Baiat Aqobah kedua. Hijrah ke Madinah ini untuk menghindari siksaan dari orang-orang Quraisy dan menjaga agama mereka, yakni Islam. Mereka yang berhijrah dinamakan dengan kaum muhajirin. Kaum muhajirin melakukan hijrah dengan cara sembunyi-sembunyi karena takut diketahui oleh orang-orang kafir Quraisy. Mereka tetap berhijrah meskipun melalui rintangan dan siksaan. Sedangkan kaum muslimin yang masih berada di Habasyah, mereka segera berhijrah kembali menuju Madinah. Sahabat Nabi yang pertama kali berangkat hijrah ke Madinah adalah Abu Salamah. Ia sudah berangkat hijrah ke Madinah setahun sebelum Baiat Aqobah. Ketika itu, ia baru saja kembali ke Mekah dari Habasyah. Setelah Abu Salamah, kaum muhajirin pertama yang tiba di Madinah adalah Amir bin Robi'ah bersama istrinya. Kemudian disusul oleh Abdullah bin Jahsy bersama keluarga dan saudaranya. Kemudian disusul lagi oleh Umar bin Khattab dan Ayas bin Abu Robi'ah. Kemudian berbondong-bondong kaum muhajirin berhijrah ke Madinah. Setelah 2 bulan berlalu dari masa Baiat Aqobah, tidak ada seorang muslimin pun yang tersisa di Mekah selain Rasulullah, Abu Bakar, Ali bin Abi Thalib, dan beberapa kaum muslimin yang lemah dan tidak mampu untuk berhijrah. Adapun Ali bin Abi Thalib telah tetap tinggal di Mekah karena ia diberi tugas oleh Rasulullah untuk mengembalikan barang-barang orang Quraisy yang dititipkan kepada beliau untuk dikembalikan kepada para pemiliknya. Pembahasan yang kedua yaitu reaksi kafir Quraisy. Begitu kaum kafir Quraisy melihat kaum muslimin berbondong-bondong hijrah ke Madinah dengan membawa anak dan harta mereka, membuat mereka semakin gusar, takut jika Islam berkembang pesat di Madinah, sehingga dapat mengancam kelangsungan kekuasaan mereka. Oleh karena itu, mereka membahas cara yang paling efektif guna menghadang bahaya tersebut. Jadi, orang kafir Quraisy itu takut karena takut Islam berkembang pesat ya. Pembahasan yang ketiga yaitu pertemuan di Darun Nadwah. Pada tahun ke-14 kenabian, pemuka Quraisy Mekah mengadakan pertemuan di Darun Nadwah. Pertemuan ini dihadiri oleh semua perwakilan-perwakilan kabilah Quraisy, yakni membahas langkah-langkah yang akan mereka tempuh untuk menghabisi Nabi Muhammad. Para pemuka Quraisy yang hadir yaitu Abu Jahal bin Hisham, Jubair bin Mut'im, Abu Sufyan bin Harb, Umayyah bin Khalaf.
Setelah melalui perbincangan yang panjang, akhirnya dibuat sebuah keputusan yang sangat keji, yaitu setiap kabilah mengirim seorang pemuda yang gagah dan bernasab baik bersatu untuk membunuh Muhammad secara serentak. Dengan begitu, Bani Hashim atau kabilah Nabi tidak dapat menuntut balas kepada mereka karena yang membunuh adalah seluruh kabilah di Mekah. Jadi pertemuan di Darun Nadwah ini adalah pertemuan perwakilan-perwakilan kabilah Quraisy yang membahas bagaimana cara untuk menghabisi Nabi Muhammad ya. Selanjutnya pembahasan yang keempat yaitu Nabi keluar dari kepungan kafir Quraisy. Tatkala keputusan untuk membunuh Nabi diambil, turunlah malaikat Jibril untuk memberitahukan kepada Nabi Muhammad tentang persekongkolan kafir Quraisy tersebut. Rasulullah berangkat menuju rumah Abu Bakar, meminta untuk menemani beliau hijrah ke Madinah, serta menyusun strategi untuk dapat sampai ke sana. Malam telah larut. Para pemuka Quraisy mulai berkumpul di depan pintu rumah Nabi untuk mengintai kapan beliau keluar untuk menyergap dan membunuhnya. Meskipun persiapan yang dilakukan orang-orang Quraisy sedemikian rapi, akan tetapi mereka gagal melaksanakan rencana keji tersebut. Karena pada malam itu Rasulullah sudah merencanakan suatu rencana, yaitu Rasulullah memerintahkan Ali bin Abu Thalib untuk tidur di ranjang beliau dan memakai selimut beliau. Beliau keluar menembus barisan orang-orang Quraisy yang sedang mengepung seraya menaburkan debu di atas kepala mereka, dan saat itulah Allah menutup pandangan mereka sehingga mereka tidak dapat melihat beliau. Setelah Nabi Muhammad terbebas dari kepungan orang-orang Quraisy, Rasulullah segera menuju rumah Abu Bakar. Lalu keduanya meninggalkan Mekah menuju Gua Sur sebelum fajar menyingsing. Sementara itu, para pemuka Quraisy yang mengepung rumah Rasulullah masih tetap menunggu hingga pagi menjelang. Kemudian mendapatkan Ali bin Abi Thalib. Nah, itulah pembahasan untuk minggu ini. Insya Allah minggu depan akan kita lanjutkan dengan materi subbab Nabi berada di Gua Sur, singgahnya Nabi di Kuba, dan sambutan penduduk Madinah. Alhamdulillah, Bunda tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.